Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lama saya nggak update channel Antau Auto karena jujur aja saya mulai mencari-cari sampai akhirnya saya ketemu melihat pertanian di negara-negara maju itu mereka sudah sedemikian canggih memanfaatkan teknologi sehingga para petaninya pun kerjanya lebih ringan dan hasilnya lebih banyak. Nah, saya berharap apa yang saya miliki atau kemampuan saya selama ini dalam bidang programming bisa bermanfaat untuk memajukan pertanian di Indonesia atau setidaknya berkontribusi lah walaupun nilainya mungkin nggak besar. Nah, pada video kali ini saya sudah mengamati pupuk organik cair yang saya buat dengan komposter. Ya, komposternya saya bikin dengan cara mencari-cari di YouTube. Ya, beberapa diantaranya ya channelnya. Oke, diantaranya adalah channel kebun organik. Ini nanti saya melihat di situ cara membuat pupuk organik. Kemudian saya membaca beberapa artikel bahwa perkembangan bakteri pada sebuah larutan itu akan memengaruhi nilai electrical conductivity ya, atau ya konduktivitas listrik lah ya, akan mempengaruhi itu EC itu yang disingkat EC ya. Nah, saya memiliki sebuah TDS meter yang dulu saya gunakan untuk pertanian hidroponik. Ini adalah cara kerjanya dengan mengukur electric conductivity sebetulnya di dalamnya ya. Hanya kemudian dikonversi oleh software di dalamnya sini ya, menggunakan chip di program gitu, sehingga dari electrical conductivity itu dikonversi menjadi ppm ya. Cara kerja alat ini seperti itu. Maka saya beranggapan bahwa TDS meter ini juga bisa mengukur sejauh mana pupuk organik cair yang sudah kita buat itu berhasil atau tidak gitu ya, atau sudah cukup banyak bakterinya atau tidak. Kita bisa mengukur menggunakan TDS meter ini ya. Saya sudah membuat video tentang hal itu, bisa disimak videonya seperti ini. Jadi untuk ini air murni dari sumur, kita akan ukur dulu ppm nya. Sebetulnya saya sudah ukur sih, saya cuk ini untuk dokumentasi aja ya di video, supaya besok-besok kalau kita ngelihat video ini akan ingat berapa sih perbandingannya antara air sumur dengan air POC ini ya. Jadi air sumur di sini menunjukkan, ntar saya hold ya. Oke, di sini kita lihat ini TDS meternya udah agak rusak sih, tapi di sini terlihat angkanya adalah 77 ppm ya. Ini 77 ppm. Sekarang saya akan ganti dengan air POC. Oke. Ya, ini adalah air POC ya. Kalau di cium baunya udah kayak tape gitu. Udah kayak tape. Saya akan ukur di sini. Di sini menunjukkan 2800 ppm ya. 2800 ppm. Ini sayangnya udah nggak gitu jelas. TDS meternya udah lama. Jadi itu 2000, bentar saya ukur lagi. 2800 ppm. 2800 ppm. Kemudian saya akan ukur juga. Jadi saya punya beberapa POC nih. Ini POC yang di botol aqua ini kemarin saya sudah campur M4. Nah, sedangkan yang ini
Ini saya nggak campur apa-apa, langsung dari komposternya langsung saya ini di sini. Cuman ini setelah saya diamkan 1 hari, ini botolnya tuh terasa kencang ya, jadi kayaknya ada udara di dalam dari, ya memang katanya seperti itu sih kalau proses fermentasi gitu ya, karena dia akan menghasilkan gas apa, coba kita akan buka. Nah itu keluar gasnya. Oke, nanti saya akan ukur ini, cuman saya susah megangnya, jadi saya simpan dulu ininya, saya tuangkan dulu ke gelas yang ini, baru nanti kita ukur. Ya, saya ukur dulu yang murni. Ini ntar. Ya ini sekalian saya nyuci TDS meternya ya. Ini terlihat 60 ppm. Kemudian yang kita akan ukur yang POC yang dari botol besar ini, dari jerigen ini, itu 2700 ppm. Selanjutnya saya akan ambil dari komposternya ini. Nanti saya akan ukur juga berapa ppmk dia. Jadi kemarin tuh ini baru saya ganti airnya. Jadi saya ingin ngambil pupuk organik cairnya saja. Jadi saya tidak akan memanfaatkan sisa komposnya. Jadi saya akan tambahin air terus sampai kadar ppm-nya itu rendah, gitu ya. Saya akan ukur. Seperti biasa saya cuci dulu TDS meternya sampai dia menunjukkan kadar yang bisa di Oke, udah 60 ppm. Kemudian saya ukur yang di sini. Itu ada di angka 2600 ppm ya, mudah-mudahan kelihatan nih. 2620 ppm, 2600 ppm. Jadi artinya ini setelah saya tambah air itu ternyata kadar ppm-nya masih cukup tinggi. Nah, sedangkan untuk air cucian beras, ini air cucian beras, nilai ppm-nya adalah 1000 ya. 1000. Jadi ini belum difermentasi. Ini baru banget. Jadi mudah-mudahan jelas ya. Saya 1100 ppm. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata air POC atau pupuk organik cair yang sudah difermentasi itu memiliki ppm yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2800 ppm. Sementara air cucian beras itu masih di angka 1000 ppm gitu ya. Jika teman-teman sudah menyimak channel Anto Auto, di sana ada video saya tentang ketika saya membuat sebuah software untuk mengukur kadar pupuk dari larutan untuk nutrisi hidroponik begitu ya. Saya di sana menambahkan KCl, kemudian menghubungkan informasi tersebut, mengirimkan ke komputer, dan kemudian di komputer saya tampilkan menjadi grafikal yang bisa kita lihat untuk memonitor kadar atau kandungan pupuk yang terlarut pada cairan hidroponik tersebut. Maka dengan prinsip yang sama, mungkin saya bisa membuat sebuah rangkaian elektronik. Insya Allah videonya akan saya upload beberapa hari mendatang. Saya akan membuat sebuah alat menggunakan LED begitu, sehingga komposter kita untuk memproduksi pupuk organik cair tersebut bisa lebih terukur gitu ya. Ada dua hal yang penting di video ini. Yang pertama adalah
TDS meter seperti ini bisa dipakai untuk mengukur sejauh mana komposter kita sukses untuk membuat fermentasi atau memperbanyak bakteri di pupuk organik cair. Dan yang kedua adalah dengan prinsip sederhana kita bisa membuat sebuah alat untuk memonitor terjadinya fermentasi di dalam POC itu ya. Mudah-mudahan alat yang kedua saya sebut itu dalam beberapa waktu ke depan sudah jadi dan akan saya upload ke YouTube insya Allah. Silahkan ditunggu saja. Mudah-mudahan saya dapat membuat alat-alat yang bisa memudahkan pertanian dan memajukan pertanian Indonesia. Seperti biasa youtuber lain, saya ngikut aja sih. Ya silahkan di like dan subscribe ya supaya tambah semangat gitu ya bikin videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.